ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Apakah anak-anak semangat? Semangat. Sehat semua? Sehat. Hari kalau kita sehat, semangat, saya akan mengucapkan selamat pagi anak-anak ya. Pagi. Jelas? Jelas. Selamat pagi. Pagi. Terima Luar kasih. biasa. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Siapa yang memimpin doa? Saya Bujat. Silakan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sertai kami dalam menerima materi hari ini dari awal hingga akhir. Agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat dan terima kasih Pak Bio telah memimpin doa dengan harapan agar pelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Lalu apa toh yang akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini? Tapi sebelumnya, anak-anak apakah masih ingat pelajaran minggu yang lalu apa? Beriman sebagai tanggapan atas Beriman sebagai tanggapan. sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Terima kasih, Pak Bio masih ingat. Apakah semua masih ingat? Masih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beriman Kristian. Masih ingat apa itu iman? Iman apa iman? Kepercayaan. Apalagi? Kepercayaan apalagi? Parcel apa? Iman. Apa cinta? Bisa menolong apa iman? Tadi kepercayaan. Lalu? Nah, iman itu adalah kepercayaan atau penyerahan diri secara total kepada Allah. Nah, sedangkan beriman Kristiani itu apa? Sebutan dari Kristiani apa? Kok kita disebut sebagai Kristiani atau orang Kristiani? Pengikut Tuhan atau pengikut Kristus. Nah, khusus kali ini kita akan belajar tentang beriman Kristiani. Tujuannya apa? Kita lihat bersama-sama. Ya, tujuannya yang pertama itu adalah anak-anak diharapkan mampu bersyukur dengan selalu mengikuti perayaan Ekaristi sebagai wujud beriman Kristiani. Lalu yang kedua, mampu berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan praktek hidup beriman Kristiani baik di gereja atau di lingkungan. Selanjutnya kita juga harus mampu mewujudkan iman Kristiani dalam gereja Katolik berdasarkan dokumen gereja, terutama di dalam Lumen Gentium artikel 14. Bisa dibaca ya anak tujuannya? Nah, sekarang dari situ kita mau melihat dulu ya bahwa ada sebuah cerita yang diambil dari sumber kisah kasih anak-anak manusia. Silakan anak-anak baca. Nah, saya beri waktu 2 menit untuk membaca. Sudah jelas ceritanya? Sudah jelas. Ya. Lalu sekarang yang kedua, dibaca lagi. Sudah? Sudah. Kerja secara kelompok. Silakan Marcel gabung kelompoknya. Nah.
Sudah bisa menemukan? Sudah. Kelompok yang kedua sudah? Sudah menemukan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu? Sudah, ya. Kalau sudah, silakan. Dari kelompoknya Dea atau Fabio dulu? Mungkin Fabio. Fabio, silakan Fabio melaporkan. Nanti kelompoknya Dea boleh menanggapi, boleh menambah, ya, atau setuju dengan hasil diskusi kelompoknya Fabio. Silakan Fabio. Ya, berdiri Fabio. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil penemuan saya tentang kebiasaan untuk memperkembangkan iman. Yang pertama adalah berhimpun pada hari Minggu untuk merayakan Ekaristi. Yang kedua, membaca kitab suci. Yang ketiga, melaksanakan ibadat harian. Yang keempat, berdoa bersama dalam keluarga. Yang kelima, berdoa secara pribadi. Yang keenam, terlibat dalam kehidupan jemaat. Terima kasih. Saya temukan, apakah kelompok Anda akan menambah atau menambahkan? Mungkin ada tambahan, yaitu terlibat dalam masyarakat, terus berpuasa sama dipandang juga dalam masa prapaskah, terus memeriksa batin dan mengaku dosa di hadapan imam. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Nah, ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oh, sudah dijawab oleh dia tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang bisa kita simpulkan dari beriman Kristiani itu. Ya. Tetapi sebelumnya kita lihat di dalam Gaudium et Spes artikel 14. Ya. Anak-anak bisa membaca semua? Bisa. Bisa. Ya. Kita lihat di dalam Gaudium et Spes itu apa maksudnya? Nanti kita hubungkan dengan dua cerita tadi. Ya. Sudah? Sudah selesai membacanya? Sudah ya? Nah, sekarang di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Lalu nanti kita bukan, kita simpulkan apa itu beriman Kristiani. Oke ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tadi? Apa? Beriman Kristiani adalah beriman Kristiani apa? Yo yang keras, iya. Makna hidup Kristiani menurut bacaan tersebut adalah bahwa karya dan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dilaksanakan Allah melalui tindakan Allah yang secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Nah, tindakan nyata yang dilaksanakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mana yang menjadi ciri khas atau kekhasan iman Kristiani? Kekhasan iman Kristiani adalah pribadi Yesus Kristus, bukan hanya sebagai nabi utusan Allah, tetapi sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Ya, Gus. Lalu apa saja makna hidup beriman? Ayo Marcel. Apa Marcel? Makna hidup beriman apa Marcel? Maknanya? Maknanya apa? Karya dan keselamatan Allah itu berpusat pada diri Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah
wahyu agung dari Allah sendiri. Lalu dari Injil Matius, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengamalkan iman menurut teks kitab suci tersebut? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengamalkan iman? Cinta? Ya. Maknanya apa? Bahwa kamu tinggal membaca kan sudah dikerjakan toh Cinta. Yuk tinggal membaca. Ya. Bahwa tidak hanya berteriak, tidak hanya apa tadi di dalam kitab suci dikatakan hanya Tuhan, 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 tetapi betul-betul menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Mari kita simpulkan. Dari situ kita simpulkan ya. Ciri khas iman Kristiani adalah bisa kita lihat di dalam doa aku percaya atau yang sering disebut dengan syahadat para rasul. Ya, ini yang menjadi ciri khasnya ajaran iman itu seperti itu. Ya, selanjutnya kita juga bisa melihat ya, aspek-aspek iman Kristen itu apa saja. Ada 4 aspek toh. Ya, 4 aspek itu apa saja? Nah, mengimani Yesus sebagai lalu menerima sakramen baptis. Nah, lalu keempat, tumbuh dalam kasih yang menyenangkan dalam setiap pikiran, perkataan dan perbuatannya. Lalu 4 lagi 3 aspek kehidupan Kristiani yang dapat disebut dengan mengimani Yesus. Yang pertama apa anak di situ? Mengimani Yesus Kristus Sebagai Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang di surga, lalu mendengarkan perkataan atau pengajaran Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan. ya. Dan terakhir kita bisa menyimpulkan aspek hidup beriman Kristen. Nah, sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, anak-anak, mari ya kita melaksanakan apa yang menjadi ciri khas beriman Kristiani, lalu aspek hidup beriman Kristiani sampai dengan kita mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, kita akhiri ya, pelajaran kita kali ini dengan harapan agar apa yang betul-betul kita pelajari hari ini beriman Kristiani masuk dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Siapa yang akan berdoa? Cinta. Silakan Cinta yang berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dengan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Bapa, pembangunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa, Putra yang kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan belajar tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Terima kasih. Selamat siang.
Terima kasih Bu.